Dan luar biasa, Amerika fansnya K-pop. Oh, aku army banget nih. Para army. Di share videonya, subscribe ya. Hello. Dunia maya hari ini berita membara, terpana, kecewa, amarah. Reaksi tanpa isi, komentar tanpa solusi, bercanda tanpa tawa seadanya. Haus dengan tanya ku berkata, Kenapa sih? Sarang yuk. Aduh, gila. Kepo banget ya. 안녕하세요. Annyeonghaseyo. 감사합니다. Kamsahamnida. Kenapa kita sekarang dandan kayak gini? Kenapa pasti ini Thailand ya? Bukan dong. Ini adalah Zimbabwe. Enggak dong. Udah pasti ya kalau K-pop kayaknya udah kelihatan ya dari stylenya ya. Bajunya harus kayak gini, berlapis-lapis. Rambutnya harus kayak gini. Potongan drakor. CEO drakor. Wih, cocok nggak? Kayaknya enggak. Boleh. Ya dicocok-cocokin aja ya, muka Jawa. Susah kalau mau ngejar Korea. Oke. Nah, Kenapa kok ya? Kenapa sih? Weh, kita bingung. Sampai kurang ngerti kenapa sih grup K-pop itu tuh bisa ngehits. Kira-kira kenapa ya? Karena kekosongan. Kekosongan orang-orang. Grup band, Oh, boy band. Iya sih ya. Di sini nggak ada. Dulu terakhir One Direction. Nah, tapi kan luar negeri. Iya, tapi munculnya karena itu. Bisa. Karena pertama kita juga agak bingung kenapa. Jadi akhirnya kita browsing. Bukan browsing bahasanya. Kita riset ya dengan otak kita yang smart ini. Ya ala-alanya riset bahasa kerennya. Gitulah. Yang pasti sekarang kita akan bahas kenapa sih grup K-pop bisa ngehits parah di Indonesia. Jadi tahu nggak sih Indonesia tuh nomor 1 loh jumlah penggemar K-pop terbanyak di dunia. Ya iyalah. Iya ya, warganya aja paling banyak. Tapi kalau misalkan kita Ngalahin dari Koreanya sendiri. Nah itu Korea pasti nomor 1, tapi nomor 2 Indonesia pasti. Oh, keren prestasi. Prestasi apa bukan? Tapi ini beneran Indonesia itu nomor 1 penggemar K-popnya terbanyak di dunia. Ini dilihat dari data penyajian konten berbau K-pop di YouTube. Pantesan dulu ada McD Army itu kan. Rame banget tuh. Rame banget. Beda dengan masjid, beda tempat ibadah. Enggak ya? Enggak apple to apple kalau bandingin sama tempat ibadah. Oke, tercatat sebanyak 9,9% YouTube Indonesia itu diwarnai dengan tayangan K-pop. Jadi dari 100%, 9,9%-nya YouTube Indonesia itu diwarnai dengan tayangan K-pop. Wih. Ya, ini beda tipis sama punya K-popnya sendiri, yaitu Korea. Korea itu 10,1%, Indonesia 9,9%. Wih, hampir. Iya, cuma beda 0,%. Tapi Korea melihat Indonesianya nggak sih? Di Korea sana. Iya. Kayaknya ngelihat nih, soalnya kan manajemen Korea pindah sini kan, punya kantor. Oh iya. SM Entertainment. Oh Ya iya, kan? ada sih, kayak ada itu.
Benar. Terus juga Kerjasama. kerjasama. Dan disusul nomor 2 itu ada dari Thailand. Nah, Aku selain Indonesia, Thailand, terus Vietnam sama Amerika. Dan luar biasa, Amerika fansnya K-pop kan. masuk nomor 4. Iya, Gila. karena boyband itu udah langka. Ya padahal kurang ganteng apa ya? Gantengnya hampir-hampir ya. Para pencinta K-pop sejati ini juga gak ragu-ragu kalau misalkan soal loyalitas Tinggi sih. tinggi, Barbar juga. barbar, pokoknya rela ngambil uang, bayar uang buat koleksi album dan pernak-pernik K-pop lainnya. Itu bersumbernya dari Galamedia pikiranrakyat.com. Jadi ini datanya dari pikiranrakyat.com ya, bukan pikiran kotor kita. Gitu. Oke. Ya, gimana? Nomor 1 Indonesia. Kebanyakan fans Indo ini juga suka sama idol group ternyata. Jadi dibanding artis Solois. solo, drama, ini kebanyakan fans di Indonesia itu sukanya sama idol group. Iya. Ini ada 5 grup K-pop dengan fans terbanyak di Indonesia. Siapa sah? Lo bisa tahu K-pop. Iya ya. K-pop. Oh, aku army banget nih. Iya, militer. Army banget. Nah, jadi dilihat dari follower Twitter, baru-baru ini Twitter itu merilis data negara-negara dengan tweet terkait K-pop paling banyak dalam setahun. Periode 1 Juli 2020 hingga 30 Juni 2021. Ya, langsung aja. Ini ada urutan kelima. Siapakah? Siapa ayo? Nomor 5 di Indonesia, idol group. Wali. Itu band. Ya. Salah, Tetot. Yang pertama ada Treasure. Wih, kayak merek cepet ya. Itu Toblerone jauh banget ini, coklat. Treasure. Aduh, ini kayak ini ya. Apa namanya? Kayak Petualangan. petualangan. Treasure. Kalau kita lebih ke Kayak lagunya Bruno Mars ya. Treasure. apa itu? Beda-beda. Ya susah kalau bahasa Inggris gak bisa. Ya sedenger-dengernya aja. Oke, tapi kalau kita lebih kebanyakan pressure. Iya, soalnya aduh, ya beban hidup lebih berat. Lagunya gimana coba? Hah? Aduh, nggak tahu juga sih ya. Sulit. Kalau Treasure lagunya? Ada tuh left right gitu ada. Oh, Left Right. Kok kayak Ada kayak yang sekarang tapi dia duluan. oh duluan Treasure ya daripada Tapi Charlie bukan kayak gitu ya. sama Itu Jungkook. Korea banget. Oh, itu Korea banget. Korea banget. Oke, Treasure ini sering masuk di daftar grup yang paling sering dibicarakan di Twitter. Wih, jadi fansnya ini rame banget itu ya, dan punya banyak basis penggemar di Indonesia. Wih, Treasure Semarang. Sukabumi. Aduh, Treasure Papua. Ada nggak ya? Mungkin. Ada ya, pasti ada. Dan yang jadi pertanyaan, kenapa sih Treasure ini banyak yang suka di Indonesia? Nah, yang pertama karena katanya hadir lebih ceria. Oh iya. Jadi formatnya ceria-ceria. Bukan sad boy dan juga angku-angku. Ini ada 12 member. Pokoknya gayanya tuh nggak gaya swag. Swag itu ya kayak hip hop gitu ya. Enggak, tapi unyu ya 12 membernya. Enggak ya? Enggak. Maksudnya ya wajar. Colorful. Colorful. Terus gitu. yang kedua sayang banget sama fans. Nama fansnya Teume. Nggak tahu gimana bacanya. Mana sih? Bacanya gimana ya? Fansnya Treasure
bisa dibantu. Dilafalkan. Ditunjukkan lewat kado spesial berupa lagu yang berjudul Everyday. Wih. Bukan Treasure ya. Bukan. Yang pasti nomor 3 dia juga berprestasi. Kalau nggak berprestasi nggak akan ada fans. Jadi album yang judulnya The First Step, yaitu Chapter 1 dengan lagu utama Boy, berhasil meraih peringkat puncak chart iTunes di 19 negara. Wih, 19 negara. Gila. Album mereka itu juga berhasil masuk di real time chart album Hanteo dengan penjualan sebanyak 120.000 lebih dan menjadikan Treasure sebagai boyband rookie dengan penjualan terbanyak pada 2020. Wah, keren ya. Dan kadang kita cuma tahu satu boyband doang kan. Iya. BTS gitu-gitu Betul. doang pastinya. Ternyata ada Treasure itu juga Iya. berprestasi. Bukan cuma kita yang nggak tahu karena memang salah kita tidak gaul. Boro-boro mikirin boyband. Ternyata ada Treasure ya. Benar. Terus dapat. Nomor 5 ya. Ini sumbernya dari detik.com. Kalau nggak suka silahkan main ke situsnya, komen di situsnya aja. Nomor 4, peringkat keempat ada EXO. Keren sih. Keren ya. Ya udahlah, kalau nggak keren nggak banyak yang nonton kayak YouTube ini. Oke, EXO itu komunitasnya yang menamai mereka XOL. Ini paling aktif juga ngomong di Twitter. Nah, pertanyaannya kenapa sih ini EXO ini banyak yang suka? Alasan pertama, musik yang impresif. Jadi tidak ragu mencoba berbagai jenis aliran musik di albumnya. Dari hip hop ada, dance ada, terus pop ada, EDM, electropop sampai ballad, lagu-lagu galau ada. EXO. Variasinya banyak sih. Ini lebih paling dia tua sih. Masa? Dari zaman lama. Oh, ini udah agak lama Itu ya? zaman-zaman dulu di warnet itu. Oh ada gitu, EXO. udah ada EXO ya? Yang Wah. koreografernya juga bagus. Benar sekali. Jadi kenapa EXO? Kenapa sih EXO banyak yang suka? Musik ya tadi. Yang kedua, selalu comeback dengan konsep baru dan fresh di tiap albumnya. Wah, jadi kalau konsep albumnya pertama udah gini, segalanya ganti konsep, ikutin zaman. EXO. Jadi tetap fresh terus kelihatannya. Yang ketiga, visual menawan alias ganteng maksimal di atas rata-rata. Harus ya. Jadi kalau kamu wajib kalau jadi boy band, syarat pertama harus good looking. Kalau bad looking, minimal mandi. Dan jangan berhayal jadi anggota idol group. Ya, masalah pertama harus menawan. Terus udah ganteng, ramah, lucu, sayang fans. Nah, ini sampai ada panggilan sayang buat fans dari salah satu membernya, yaitu Airi. Wih, gimana sih bacanya? Nggak ngerti. Pokoknya fans EXO tolong Airi atau apa gimana bacanya tolong. Yang pokoknya artinya itu pelindung. Ya, alias bodyguard. Nah itu kenapa kenapa sih EXO itu disukai? Yang terakhir alasannya adalah teknik vokal dari membernya itu outstanding. Jadi nyanyinya udah bagus. Coba nanti kita perlu lihat. Iya, sebenarnya perlu lihat itu adalah diri kita sendiri. Ya, kamu pengen banyak fans, banyak yang suka, tapi tidak ada persyaratan ini. Tampan tidak ada. Suara bagus tidak ada. Sayang fans, sayang orang tua sudah tidak. Iya, sulit. Dah, Kubur. benar. Itu dia peringkat keempat ada EXO. Peringkat ketiga, siapakah dia? Ada Blackpink. Weh. Dan peringkat-peringkat ini diambilnya dari celebrities.id ya. Jadi ini yang ngasih peringkat
Sumbernya ada di celebrities.id. Kalau kamu tidak setuju, silakan datang ke situsnya, komen sendiri di sana. Oke, nomor 3 ada Blackpink. Nah, satu-satunya di daftar 5 grup teratas K-pop yang paling sering di-mention di Twitter. Jadi sering banget di-mentionin member-membernya. Fans paling loyal juga Blackpink, adanya di Blackpink. Setelah ini deh, dulu ada apa itu yang cewek entah itu. Oh, Tunewan. Ya, Tunewan. Nah, Atau itu Blackpink. terus fansnya paling loyal. Kenapa sih banyak yang suka sama Blackpink? Yang satu alasannya adalah karismatik. Emang sih. Iya, soalnya setiap membernya itu kayak punya ciri khas sendiri. Membernya kayak Jennie, itu karismanya seksi dan rich. Jadi glamour ya, Mbak Jennie ini. Terus Rose, karismanya feminim dan hangat. Ada Lisa, karismanya yang swag. Ya, Swag. Terus ada Jisoo, karismanya yang ceria dan friendly. oh ya, Cewek baik-baik. kayaknya. Nah itu dia, karena karismanya tuh tiap membernya ada. Terus yang kedua, lagunya easy listening. Banget ya, Blackpink. Kamu Bener. ada pasti yang Banyak, aku paling suka yang baru nih, yang soundtracknya PUBG. PUBG. oh iya ada yang baru. Iya, Ready for Love. Wait, Gimana tuh? ada Ready for Love. Udah, cukup. Tapi aku seneng partnya Lisa yang rap di lagu baru. Keren Lisa rapnya. Ready for Love. Nah itu paling aku suka dari Blackpink. Dan ketiga, lagunya Blackpink ini katanya itu bakalan kita langsung nempel dan suka ketika kita kurang dengerinnya dari 3 kali. Walaupun kita dengerinnya baru sekali nih, itu udah bisa langsung terngiang-ngiang. Rata-rata lagu Blackpink gitu dari survei ya. Nah terus kemudian kenapa Blackpink banyak yang suka? Alasan ketiga adalah girl groupnya ini rasa model. Oh ya pasti. Benar ya? Kayak model. Model tapi nyanyi gitu. Model tapi nyanyi. Karena dia juga jadi ambasador bagi director fashion ternama kayak Dior, Celine, YSL apa sih baca? Dan Chanel. Nah, bahkan pemotretan majalah mereka itu lebih banyak daripada musiknya sendiri. Jadi majalah lebih banyak fotonya dibandingkan foto untuk musik gitu. Nomor 4, sifat bobrok membernya. Oh, kan banyak ya video-video yang beredar gitu. Jadi kelihatan manusiawi gitu, nggak terlalu sempurna. Nah, membernya ini meskipun mereka tidak selucu dan seheboh grup lain, tapi waktu bercanda, candaan mereka itu secukupnya dan membuat grup mereka terlihat mahal. Awak gitu. Benar begitu. Nah, ini sumbernya diambil dari remajaasik.com yang nulis Cantika Nova. Jadi ini menurut beliau, bukan menurut saya. Oke, itu peringkat ketiga ada Blackpink in the area. Blackpink. Oh salah ya. Cukup. Oke, tidak pantas ya ternyata. Cuma pelan-pelan nanti bisa. Susah. Nomor 2 ada Siapa nih? NCT 127. NCT. Iya, NCT. Banyaknya fans mereka di tanah air membuktikan dengan keberhasilan NCT 127 mendapatkan penghargaan spesial di Indonesia Television Award 2019. Wih, gimana? Dapat penghargaan spesial di Indonesian Television Award. Nah, kenapa sih NCT banyak yang suka? Yang pertama udah pasti tampan di atas rata-rata. Sekali lagi wajib ya. Kalau kamu tidak good looking, jadi kru aja. Kayak kita ya. Terus
Kenapa sih NCT ini banyak disuka? Kedua, karena konsep grup yang unik. Jadi NCT ini punya 3 sub unit, yaitu NCT U, NCT 127 dan NCT Dream. Gitu. Taunya Dreams. Aku nggak tahu semua. Jadi ada 3 gitu. Jadi setiap sub unit ini memiliki konsep yang beda. Kayak dari NCT U, dia konsepnya universal. Membernya bisa ganti-ganti, nggak itu terus. Terus NCT 127, yang ini yang tetap ya. Dan 127 adalah longitudinal gitu. Dari Seoul dan NCT Dream ini anggotanya berusia kurang dari 18 tahun dan memiliki sistem kelulusan jika sudah di atas 18 tahun. Wah, jadi udah tinggi ya. udah ganti ya? Bukan 18, udah tinggi deh. Oh, udah tinggi ya? Masih Oke. kecil. Nah, itu dia. Jadi NCT Dream konsepnya gitu. Kalau kamu lewat dari 18, masuknya adalah NCT alma mater. Nggak dianggap. Ya, tapi ya itu tadi NCT ini masih banyak unit yang bakalan nantinya debut katanya gitu. Dan dengar-dengar mau ada unit Asia yang melibatkan Indonesia. Wih. Iya sih, ini NCT itu sering di Indonesia tuh, Oh gitu ya? sering di Trans TV. Oh, Dia gitu. sering muncul di pantas ya. Pantas. Dia ada berita kayak gitu. Soalnya ini juga labelnya SM ya, manajemennya ya. Gak tahu. Oh, iya. Heeh. Yang kayak Suju itu ya. Bener, yang udah kantornya ada di sini. Dah, itu dia. Jadi siapa yang berminat daftar jadi membernya NCT? Ini NCTI Indonesia. Mudah-mudahan ada ya. Nanti JKT ya jadi. mirip. Ya. Mirip. Cuman konsepnya aja beda. JKT, ciwi-ciwi. Ya. Kalau ini NCT. Ini CWK, JKT CWK. Tapi yakin personilnya cowok. CWK. Suka cowok. Next. Yang kelima, kenapa dia suka NCT ini banyak yang suka? Karena yang keempat dulu deh. Yang keempat, yang pasti bisa menyesuaikan bakat dengan konsep. Jadi bakat-bakat mereka itu ya mereka bisa menyesuaikan dengan konsepnya yang Dia diberikan. itu yang Dreams itu dia nyanyi pakai ini hoverboard. Wow, jadi itu ya bagus ya, Atraksi dia atraksi ya. mainnya. Jadi juga member NCT ini semuanya bisa bikin lagu. Wah, Wah, nggak usah pusing para produsernya. Stok lagu banyak ya. antara dieksploitasi ya. Nah, dan nomor 5, brotherhood-nya kuat. Jadi kebersamaannya kuat. Mereka telah bersama-sama sejak masa training hingga sekarang. Karena member NCT ini berasal dari negara beda-beda. Ada yang dari Korea, Amerika, Thailand, Tiongkok, sampai Jepang. Indonesia coming soon. Mereka mencoba belajar dan memahami satu sama lain karena adanya perbedaan culture. Baru Nah, tahu kalau Amerika juga ada ya. mana ya? Ya karena udah didandanin ala Korea jadi nggak kelihatan. Sepuluh. Nah, ini sumbernya ada dari teen.co.id, mteen.co.id. Editornya Mbak Sarah. Jadi ini adalah opini dari Mbak Sarah. Kalau ada salah-salah kata, main ke situsnya. Oke, dan siapakah number one di Indonesia yang paling banyak disukai? Tidak juga. Siapa lagi kalau bukan BTS? BTS. Pasti kalau Iya, yang menyumbang devisa negara Korea. udah setara Samsung ya Udah selesai. sama Hyundai. Oke, bagus ya BTS. Bagus. Mudah-mudahan kita juga bisa menyumbang devisa ya. Kita mah butuhnya disumbang. Aduh, BTS itu mirip sama aku, salah satu membernya. Nah, nanti ya di sini, waktu rambutnya masih panjang, rambut gue masih panjang, itu mirip kayak siapa nih namanya? Ini
Pemain bola anjir. Siap. Jadul. Nah, nanti fotonya di sini, editor, tolong. Siapa anjir? Cari aja yang mirip. Udah. Apa? Taehyung. Oh. Kenapa BTS banyak disukai? Karena pertama musik dengan liriknya yang inspiratif. Kenapa inspiratif? Jadi rata-rata kebanyakan di lagu-lagunya BTS itu didominasi tentang kehidupan remaja, perjuangan, dan juga cara mengatasi ketakutannya. Tapi BTS ini kayaknya memang growth ya. Dulu tuh kayaknya nggak kayak gini dong. Iyalah, growth lah. Nah, karena berdasarkan pengakuan para fansnya ini, banyak yang mengatakan bahwa lagu-lagu BTS ini mampu menyelamatkan mereka dari keterpurukan. Jadi inspiratif banget. Iya. Kayak channel YouTube ini. Sama kayak di RM itu kan. Apa? Rumah makan RM. RM. Iya. RM. Jangan salah sebut, nanti kamu diserang army. Indonesia Pak. Ya sering pidato bahasa Inggris yang motivation. Benar. Itu. Ya, itu kepala geng ya. Nah, itu tadi. Jadi lagu-lagunya didominasi sama lirik yang inspiratif. Yang nomor 2, memberi contoh pertemanan yang sehat. Iyalah ya. Semuanya sehat-sehat kan, nggak ada yang main-main sama temennya kan, nggak ada yang cilok kan sesama temen. Nah, berarti sehat ya. Nomor 3, kerja keras. Ya pasti, karena dalam awal karirnya BTS itu kan banyak kesulitan. Katanya juga BTS ini mulai dari kekurangan biaya syuting video, musik, sama tinggal di apartemen sempit itu dilakuin mereka dengan sabar. Ada ya kesusahan Ya, BTS ini. benar. Mungkin pernah Tahunnya ngekos di kosan rate, atau di kosan yang kamar mandi di luar, atau kayak gitulah ya. Pokoknya intinya kerja kerasnya gila, walaupun susah tetap kerja keras, dan ternyata membuahkan hasil. Karyanya bisa mendapatkan beragam penghargaan, bahkan menang di ajang internasional. Ya udah tau lah ya, Grammy dan semuanya. Nomor 4, sikap rendah hati yang konsisten. Nah, ini susah nih kalau rendah hati konsisten ya dari dulu. Ini ada seorang paparazzi meneriaki kata-kata kasar pada BTS waktu mereka datang berkunjung ke Los Angeles. Nah, saat mengetahui hal itu, respon para anggota BTS ini menarik perhatian Vogue. Nah, majalah Vogue. Menurut Vogue, mereka tertawa dengan santai dan mengucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan, bahkan gak ada keinginan buat bales. Jadi diteriakin, "Woi, asu!" gitu ya. Mungkin ya. Thank you. Iya, makasih gitu. Sudah mengasuhkan. Iya, malah diapresiasi dan santai. Thank you ya, udah diperhatiin. Keren, nggak sakit hati dan nggak baperan. Kalau kamu udah jelek, nggak bisa nyanyi, baperan, udahlah, introspeksi. Jangan harap banyak yang suka. Nomor 5, peduli dengan penggemarnya alias fans. Nah, ini BTS ini mengaku membuat karya terbaik untuk para fansnya, dan juga menyisihkan waktu mencari tahu apa sih yang sedang terjadi pada hidup fansnya gitu. Jadi dia sebelum bikin lagu, dia cek dulu, wah kira-kira bikin lagu apa ya, coba cek penggemar. Nah, nggak tahu deh, kayaknya dari ada timnya. Mungkin lah, dia pasti nanya ke kru-krunya, coba tolong ARMY lagi ngapain? ARMY Sukabumi gimana tuh? Nah gitu kayaknya ya. Lagi ngapain dia? Oh, dia pengangguran nih. Susah kerja, yuk kasih semangat. Mungkin gitu ya. Nah, ini sumbernya dari popmama.com. Berarti saran buat BTS, Apa? jangan bisa di Indonesia. Nanti munculnya aneh-aneh lagi. Iya.
aneh-aneh ya. Aduh, tapi tetap harus di reset karena Indonesia nomor 1 fansnya sedunia, kayaknya paling banyak deh. Pastilah. Ya gitulah pokoknya. Jadi Tapi kalau paling banyak kita buktiin dari viewers ini deh. Kita kan bahas BTS, harusnya viewersnya banyak dong. harusnya kalau YouTube kita ini konten ini viewersnya banyak 39 juta. Faktanya benar. Jadi tolong para ARMY di share videonya, subscribe ya. Karena dengan membantu ini mudah-mudahan BTS mau cari member baru. Saya mau daftar. Udah lah ya susah. Udah nggak masuk syarat. Masuk udah. Udah lah, cabut aja. Cabut. Dah, kita ketemu lagi kapan-kapan. Dadah.